Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipip Apipah. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bogor dengan NIM 857385305. Saya berasal dari kota Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai respirasi pada makhluk hidup. Yang pertama, kita akan mengamati respirasi memerlukan oksigen. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu belalang sebagai contoh makhluk hidup dari jenis hewan, kacang putih yang sudah berkecambah sebagai contoh dari makhluk hidup berjenis tumbuhan, kapur sirih, sedotan kecil, vaselin, kapas, pipet, pewarna merah, plastisin, dan 3 buah gelas kecil yang sudah diberi label. Langkah pertama, masukkan sedikit kapur sirih ke dalam masing-masing gelas plastik yang sudah diberi label. Selanjutnya, masukkan kapas ke dalam masing-masing gelas plastik. Kemudian, pada gelas A, masukkan belalang sebagai makhluk hidup dari golongan hewan. Kemudian, tutup mulut gelas menggunakan plastisin. Lalu, masukkan pangkal sedotan kecil ke dalam gelas plastik yang sudah ditutupi plastisin tersebut. Sedotan ini menghubungkan udara luar dengan udara di dalam gelas. Rapikan plastisin pada mulut gelas hingga tertutup rapat dan rapi. Kemudian, olesi dengan vaselin agar tidak terjadi kebocoran udara. Selanjutnya, untuk gelas B, lakukan hal yang sama, namun memakai kacang yang berkecambah sebagai makhluk hidup dari golongan tumbuhan. Begitu pula dengan gelas C. Hanya saja, gelas C tidak diisi makhluk hidup apapun. Setelah itu, tetesilah ujung sedotan atau yang disebut sebagai respirometer dengan pewarna merah cair. Amatilah pewarna merah pada setiap respirometer. Dari percobaan ini, kita melihat bahwa air berwarna pada alat A dan B akan bergerak masuk ke dalam gelas, sedangkan pada alat C, posisinya tidak berubah. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup yang ada di dalam gelas A dan B melakukan proses respirasi yang membutuhkan oksigen, sehingga udara di dalam gelas berkurang dan air pun ikut masuk ke dalam. Kegiatan selanjutnya yaitu respirasi menghasilkan karbon dioksida. Saya sudah menyiapkan alat dan bahannya sebagai berikut. Ada vaselin, sedotan limun, sedotan kecil, gelas plastik yang sudah diberi label, plastisin, dan air kapur sirih yang sudah diendapkan semalaman, serta alat tulis dan tabel pengamatan. Masukkan air endapan kapur sirih ke dalam masing-masing gelas plastik sebanyak 50 ml. Kemudian, tutup masing-masing mulut gelas menggunakan plastisin. Pasangkan masing-masing gelas yang sudah tertutupi plastisin dengan sedotan kecil dan sedotan limun dengan posisi gelas A, sedotan kecil menyentuh air kapur dan sedotan limun tidak menyentuh air kapur. Gelas B, sedotan kecil tidak menyentuh air kapur dan sedotan limun menyentuh air kapur. Gelas C, posisi sedotan sama dengan gelas B. Kemudian, hirup udara dari sedotan limun. Kemudian, hirup udara dari sedotan limun gelas A, lalu tiupkan atau hembuskan udara pada sedotan limun di gelas B. Lakukan hal tersebut sampai 4 kali. Setelah itu, amati air kapur pada gelas B dan C. Gelas yang berisi air kapur sirih yang hanya dibiarkan saja tanpa dihembuskan nafas, tetap bening karena tidak ada karbon dioksida yang masuk. Gelas yang dihembuskan nafasnya menjadi keruh karena karbon dioksida dari nafas kita bereaksi dengan air kapur sirih. Plastisin yang menutup mulut gelas berfungsi untuk mencegah karbon dioksida dari luar masuk ke dalam gelas, sehingga perubahan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh karbon dioksida yang kita hembuskan. Jadi, kesimpulannya, proses respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, termasuk manusia, tidak hanya membutuhkan oksigen, tetapi juga menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa yang dikeluarkan dari tubuh melalui pernapasan. Sekian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.